teman-teman, selamat datang kembali di channel Electric Mobility dan satu lagi motor listrik dari Ziho. Ini adalah Ziho AE8 ya. Ziho ini merupakan divisi motor listrik dari CF Moto. Dan kalau kita lihat secara tampilan, ini motor futuristis banget ya. Seperti apa detailnya? Langsung aja lihat videonya. Wah, ini kalau dari desainnya futuristis banget ya. Kita mengingatkan pada, kalau teman-teman tahu BMW CE04 yang futuristis, nah ini sebetulnya mirip-mirip nih. Desainnya out of the box gitu ya. Beda sama motor-motor listrik kebanyakan yang beredar di Indonesia. Kalau kita lihat depannya ini, dia lancip-lancip gitu ya. Futuristis banget. Nah, kenapa itu? Dia bunyi, oh dia mati sendiri teman-teman. Jadi ini motor dia pakai NFC untuk kuncinya. Jadi kalau misalnya lama nggak dimatiin, dia bakal mati sendiri. Nanti kita akan ulas lebih dalam. Tapi kita balik lagi ke soal desain ya. Nah, ini keren banget dan di sini seperti ada aliran untuk aliran udara gitu ya. Keren banget nih. Dan kalau kita lihat dari spakbornya aja, spakbornya sampai ke bagian bawah nih. Ini kalau aerodinamisnya sih kayaknya oke banget ya. Karena emang tampilannya futuristis banget. Peleknya dia pakai ukuran yang 12 inci ya. Nah, ini cuma emang sayangnya saya agak kurang suka sih dia ada di polishnya seperti ini. Mungkin kalau warnanya hitam semua, panas, dia akan lebih oke gitu. Di depannya dia udah pakai Brembo, remnya pakem ya kan. Dan kalau kita ngeliat sedikit ke sini, nah ini di bawahnya itu seperti ada radiator. Jadi memang radiator ini untuk mendinginkan si motor listriknya. Jadi motor listriknya dia pakai liquid untuk pendinginannya. Dan kalau kita lihat ke sini, lampu-lampu dia udah LED ya. Ini lampu utamanya udah LED. Kita nyalain dulu. Jadi, nah, dia pakai kartu kayak gini. Ziho ya. Dan tempelin aja ke sini. Nah, itu dia langsung nyala. Oke, di sini kita lihat lampu-lampunya. Nyalain dulu ya. Nah, ini kayak semacam DRL. Lalu dipencet lagi jadi lampu utamanya. Sebenarnya untuk lampu jauhnya, dia di bagian bawah. Kalau kita tekan ke atas, nah ini jadi lampunya nyala terus. Keren ya? LED semua, udah gitu tampilannya juga futuristis. Kalau dari posisi duduknya ya, oh ini decknya lebar dan ini kakinya kita nggak terlalu kayak nangkring banget ya. Meskipun untuk baterainya memang dia karena ada di bagian bawah jok, jadi kalau di motor-motor listrik lainnya kan ada sebagian yang baterainya di bawah deck, jadi posisinya jadi lebih tinggi. Kalau ini enak banget sih, kita rata, udah gitu juga kalau mau selonjor, wah ini enak banget nih. Saya tingginya 170 cm dan kita bisa selonjor dengan nyaman, asik banget. Dan yang menariknya adalah dia sudah dilengkapi dengan sensor seat ya, jadi di joknya ini ada sensornya. Kalau kita berdiri, ada bunyinya, ya kan? Jadi dia nggak bisa jalan teman-teman, meskipun untuk sensor parkirnya tuh dia udah nggak bisa jalan. Tapi kalau kita duduk, nah ini mau jalan nih, tuh, ya kan? Jadi safety banget. Kalau nggak ada orangnya, ya dia nggak bisa jalan gitu. Keren banget. Dan kalau kita buka joknya. Ini joknya juga enak banget ya, lebar gitu ya. Dan juga joknya empuk. Jadi nyaman banget sih. Nggak cuma untuk si ridernya, tapi juga untuk penumpang belakangnya itu enak banget. Nah, kalau kita lihat ke bagasinya, wah, ini bagasinya lebar banget. Dan teman-teman tahu apa ini? Bukan, ini bukan kamera, bukan drone. Ini adalah charger dari motor ini. Tuh, chargerannya aja keren banget ya. Ada heatsink-heatsinknya, lalu ada kipasnya untuk pendinginan. Nah, ini dia pakainya yang 750 watt. Jadi rumah 900 pun masih bisa, asalkan listrik lain itu nggak dinyalain gitu. Tapi untuk lebih amannya kalau rumah 2200 gitu pasti lebih aman. Dan kalau misalnya ini ditinggal di rumah, ini masih bisa muat lah kayak helm-helm kecil gitu kali ya. Kayaknya masih muat. Dan kalau kita lihat baterainya,
Baterainya dia ada dua, teman-teman. Yang satu ini dia kapasitasnya 32 ampere hour. Jadi voltasenya 69 volt dengan 32 ampere hour. Jadi kalau dua kayak gini, ini jadi 64. Dan dengan baterai segini, dia jarak tempuhnya bisa 190 km. Jauh banget. Standar sampingnya, dia udah ada stand switch-nya, jadi untuk safety juga lebih aman. Dan ini adalah step untuk penumpang belakang. Ada alarmnya juga ya, jadi kalau dalam keadaan parkir, dalam keadaan mati, ada yang nyenggol, dia bakal nyala alarmnya. Nah, dan kalau teman-teman lihat di sini, ini beda banget nih sama motor-motor lain. Untuk lampu sennya dia ada di bagian sini, dan ini semacam kayak winglet gitu ya. Jadi ini bolong nih, untuk mengaliri udara gitu ke arah belakang. Futuristis sih, jadi keren banget ya. Dan di sini armnya warna hitam dan ada sedikit karena seperti dibubut gitu ya, jadi kayak ada guratan warna polis. Kalau saya sih rasanya lebih oke kalau misalnya dia warna hitam aja sih. Saya sih nggak masalah. Begitupun dengan peleknya ya. Ini peleknya juga tetap ada seperti dibubut gitu. Rasanya kalau warna hitam doang sih jadi lebih keren sih. Ya. Terus di sini ada final gear karena dia mid drive. Ini motornya itu 5 kW atau 5000 watt dan peaknya bisa sampai 12,5 kW. Jadi emang jempolan banget. Ini ada pakai belt ya, jadi nggak terlalu berisik. Mungkin kalau di motor lain ada yang pakai rantai, pasti kan lebih berisik dibandingkan pakai yang belt kayak gini. Terus di sini shock breaker ada dua, kanan kiri, dan karena armnya lebar gitu ya, ini kelihatannya lebar banget sih dari belakang. Lalu karena dia bodinya cuma sampai sini, nah ini dia ada spakbor tambahan lagi. Jadi ada spakbor lengkap dengan lampu dan juga untuk dudukan plat nomor. Bagian belakang lampunya udah LED bar, tapi kalau untuk remnya dia ada di bagian sini ya. Nyalanya kayak gini nih. Kelihatan ya? Udah LED juga, jadi keren. Udah gitu sennya di kanan kiri dia udah bisa hazard juga. Dan ada suaranya. Tapi suaranya nggak terlalu ganggu sih. Cuma untuk mengingat aja kalau sennya masih nyala. Terus di belakangnya ini ada rem cakram juga. Dengan single pot. Oke lah ya. Sekarang kita lihat ke bagian stangnya. Nah, untuk tombol-tombolnya juga di stangnya banyak ya. Kalau yang atas dulu, ini untuk cruise control. Jadi ketika misalnya kita putar throttle seberapa persen, lalu pencet cruise controlnya, dia akan jalan dengan bukaan terakhir. Gitu. Kalau ini untuk buka jok udah elektris. Lalu kalau di sini adjust sama setnya ini untuk ini sih brightness di LCD-nya ya. Kalau ini ada mode plus minus. Ini ada mode berkendara karena ini ada 3 mode ya, ada eco, ada sport sama ada street. Itu lebih kepada respons dan juga kecepatan maksimal yang bisa ditempuh. Udah gitu di sini bawahnya untuk sen, di bawahnya seperti biasa klakson. Geser ke kanan, nah ini ada tombol untuk hazard, lalu ini untuk biasa switch untuk kill-nya ya. Terus kalau mau jalan, kayak dari parkingnya, untuk ready kita harus pencet yang ini. Kalau yang bawah ini untuk switch lampu, jadi bisa dimatiin juga, bisa dinyalain, tergantung sama kebutuhan aja. Oke teman-teman, jadi ZHO8 ini hadir dalam 2 varian ya, yang AE8 dan AE8 Plus rencananya. Jadi memang untuk yang standar ini dia layarnya masih LCD, tapi nanti yang AE8 Plus itu layarnya sudah TFT. Tapi di sini juga informasinya lengkap ya. Kalau kita lihat di sini ada odometer, lalu di sini tripnya, di sini ada jam, di sini suhu luar ya. Lalu ini kecepatannya, ini modenya. Jadi modenya itu kalau kita ganti ke eco atau street tadi ya, bisa kelihatan di situ. Nah, di sini adalah kapasitas baterai. Nah, kalau kita lihat di mode eco, ini kecepatannya bisa sampai
Nah, perlu ya, kita nyalain dulu sampai ada logo ready di situ. Kita gas. Nah, itu sampai 60 km per jam. Lalu kalau kita pindahin lagi ke mode street, nah, sampai 79 atau 80 lah ya kan. Tapi kalau kita pindahin lagi ke sport, nah ini yang paling kenceng sih emang. Tuh, bisa sampai 97, 98 lah. Kadang 98. Gitu. Jadi emang lumayan kenceng sih untuk penggunaan di dalam kota ya. Dan seperti apa sih rasa berkendaranya gitu ya. Penasaran juga sih, karena banyak yang bilang ini motor asik banget. Langsung aja kita cobain. Satu kata, wow. Teman-teman, ini motornya asik banget ya. Tadi yang saya rasain emang copot loh. Jadi di mode eco itu udah lebih dari cukup sih untuk penggunaan dalam kota gitu. Misalnya dia di 60 km per jam, udah gitu tadi di mode street bisa sampai 70-80, dan di mode sport itu ngeri banget sih. Bisa sampai 97-98. Bahkan tadi sempet kayak habis polisi tidur kita bejek gitu, motornya sampai loncat. Wah, ini asik banget. Udah gitu suspensinya juga yang belakang lumayan empuk, jadi nggak bikin pegel. Joknya juga empuk, ini enak banget sih. Nah, ini juga salah satu fitur safety-nya dari dia. Ketika misalnya motor udah lama berhenti, tapi kita nggak matiin, dia akan mati sendiri. Udah gitu juga ada stand switch-nya kan, supaya kalau kita standarin dia nggak bisa jalan. Sama kalau untuk ngunci stangnya gimana caranya? Oke, dalam keadaan mati, ya udah kita belokin aja. Nah, ini udah langsung kekunci teman-teman. Jadi memang udah safety banget ya. Oh ya, sekedar info juga, jadi Zeho AE8 ini memang belum dijual secara resmi, tapi infonya nanti sekitar pertengahan Februari ya. Dia baru dijual, dan estimasi harganya sekitar 65-70 juta untuk yang varian ini. Tapi untuk yang varian plusnya, AE8 Plus itu sekitar 70-75 juta. Bedanya lebih kepada fitur-fitur aja sih. Jadi kalau untuk motor listrik itu bisa dibilang sama, baterainya pun begitu. Dan bisa dibilang ini jadi salah satu motor yang cukup proper ya. Dengan harganya memang mungkin agak tinggi di sekitar 65-70 juta. Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama motor-motor listrik lainnya kayak Alpha One gitu ya, yang motornya cuma 4 kW, lalu Charge juga motornya 4 kW, ini sih rasa berkendaranya saya lebih enak ini, lebih asik. Jadi bisa dibilang ini bisa banget menggantikan motor bensin gitu ya untuk rasa berkendaranya. Tapi kalau untuk pengecasannya ya mungkin belum bisa secepat itu, karena untuk pengecasannya itu pakai charger di bawahnya tadi sekitar kurang lebih 4 jam lah. Lumayan cepet juga untuk satu baterai. Asik banget ya, cuma emang harganya masih cukup tinggi. Tapi kalau buat teman-teman mungkin yang tertarik dengan tampilannya yang futuristis kayak gini, ini bisa jadi pilihan menarik sih. Kalau mungkin Yamaha E01 gitu yang belum dijual, ya ini bisa lah berjaban sama motor itu. Jadi emang karena mid drive ya, ada final gear lagi, ini enak banget sih rasanya, nggak terlalu yang nyentak-nyentak banget. Kalau mau jalan santai bisa pakai mode eco, tapi kalau misalnya pengen agak kebut-kebutan bisa pakai street atau mode sport. Oke teman-teman, segitu dulu review dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke channel Electric Mobility dan juga Instagram saya nih di @ariesaditya. Sampai jumpa!